Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut kita ikuti bersama tausiah yang insya Allah disampaikan oleh guru kita Habib Rifki Alaius, yang mana insya Allah kali ini dengan tema judi. Mari kita langsung dengarkan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama limpahan puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung, yang Maha Luhur, yang Maha Bijaksana, yang alhamdulillah di malam yang penuh dengan keberkahan dan kemuliaan ini Allah masih izinkan kita mencicipi dari sekian banyak miliar nikmat Allah berikan kepada kita, khususnya nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat walafiat, nikmat umur yang panjang yang insya Allah mudah-mudahan kenikmatan ini tidak Allah hapus sampai ajal menjemput kita. Dan kita juga minta kepada Allah mudah-mudahan tidak keluar kita dari majlis yang mulia ini melainkan semua dosa kita diampuni oleh Allah, diganti dengan pahala yang berlimpah. Allah kabulkan segala hajat dunia maupun akhirat. Doa yang selama ini kita minta maupun yang lupa kita minta semua diijabah oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam terlimpah curah kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga sahabat hingga umatnya sampai yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita di alam acara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saya mau tanya, datang ke tempat sini senang enggak? Gembira? Apa yang buat senang, apa yang buat gembira? Hah? Ini Bapak luar biasa. Peringatan Maulud karena cintanya kepada Nabi SAW. Kalau Ibu ditanya karena Habib, PA. Jadi kita bisa paham, datang ke sini kan macam-macam kan. Ada yang niatnya ini, niatnya itu, tapi semua kita ini dikumpulkan sama Allah ini karena hidayah dari Allah. Ini karena petunjuk dari Allah. Saya mau tanya, ini yang bikin desa apa RT? Desa apa RT? Desa yang bikin. Kalau satu desa Luragung Tonggoh banyaknya segini nggak orangnya? Harusnya? Harusnya? Tapi kenapa yang hadir segini? Yang salah bukan Bapak Kepala Desa. Yang salah bukan panitia. Nggak ada yang salah. Tapi Allah yang mengizinkan kita duduk di dalam majlis seperti itu. Kenapa? Nabi SAW di dalam hadis sahih beliau mengatakan, barang siapa umatku berkumpul di dalam perkumpulannya disebut nama Allah, disebut nama Nabi SAW, akan Allah turunkan ribuan malaikat beristighfar kepada Allah agar dosa kita semua diampuni oleh Allah. Berarti yang undang kita ke tempat ini siapa? Allah. Yang izinin kita datang ke sini siapa? Allah. Bukan suami, bukan anak, bukan Bapak Kepala Desa, tapi Allah yang ngegiringkan kita ke tempat yang penuh dalam keberkahan. Tadi ada baca maulid nggak? Ada baca maulid. Di dalam kitab Ta'lim Muta'allim, seseorang yang bersolawat, kita nih hamba ini bersolawat kepada Nabi itu berupa doa. Solawatnya malaikat kepada Nabi itu berupa istighfar. Solawatnya Allah kepada Nabi itu berupa rahmat. Jadi dari tadi kita baca salawat, mau nggak mau keluar dari tempat ini semua doa kita pasti dikabulin sama Allah. Mau nggak mau, suka nggak suka, istighfarnya, taubatnya kita di malam ini semua diterima oleh Allah. Dan sudah dipastikan Allah curahkan rahmat di dalam hati kita. Amin ya rabbal alamin. Kalau kata orang Luragung Tonggo, perayaan Maulid ini karena cinta. Betul nggak? Dan pepatah Luragung Tonggoh mengatakan, love is blind. Artos tuh sarua ini kan. Yang namanya cinta itu membutakan. Cinta adanya di mana? Cinta adanya di mana? Iman adanya di mana? Takwa adanya di mana? Ternyata hati itu di luar atau di dalam? Kalau di luar ampla, khusus, kan begitu ya?
Kenapa Allah memilih cinta itu dititipkannya di dalam hati? Karena cinta itu tidak dapat terlihat, tapi bisanya dirasa. Cinta itu nggak bisa dipegang, tapi bisa dinikmati. Perayaan Maulid ini wajib diyakini dan didasarkan dengan hati atau iman. Emang lu pada nggak pernah ngeliat ambulan apa? Ngeliat ambulan nengok, ngeliat Habib hidungnya mancung nengok. Emang di Luragung Tonggo nggak ada yang begini emang? Ada loh kepala desa mancung loh, Masya Allah. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, yang namanya cinta adanya di dalam hati. Cinta ini bisa menjadi orang gila, bisa menjadi orang waras. Betul nggak? Setuju ya? Cinta ini tergantung siapa yang membawa. Cinta urusan kepada manusia kadang menutupi syariat. Yang mencintai syariat kepada manusia akan menjadi indah. Betul nggak? Benci adanya di mana? Benci di hati. Berarti tempat berkumpulnya sesuatu baik buruk diri seseorang tergantung dari. Paham sampai sini? Udah paham, kita tutup nih doanya. Lapan udah paham udah. Belum paham juga? Mesti bahasa apa saya ini? Soalnya jam segini nggak boleh serius Pak Kepala Desa. Kalau jam 11 serius takutnya semua jadi. Kalau jam 11 serius takutnya semua jadi. Perkumpulan sesuatunya kenapa adanya di dalam hati. Dan Nabi SAW dibelah dadanya saat umur 4 tahun. Hatinya dibersihkan oleh Allah. Saat Isra wal Mi'raj dibelah lagi dada Nabi. Kenapa? Diambil hati rahmat. Yang kotor diambil. Nabi nggak pernah punya hati dengki, nggak kayak kita. Tetangga beli motor, kita tempel koyo. Betul nggak? Tetangga baru bikin pondasi, kita yang kejang-kejang. Ini beda. Nabi nggak pernah ada kekotoran, tapi di situ Allah membersihkan semua yang ada pada diri Nabi. Bib, tadi Habib bilang yang diambil hati rahmah. Ada salah satu hati rahmah yang diambil oleh Allah, dikeluarkan. Hati rahmah buat siapa? Ternyata buat iblis. Hati rahmah tersebut tidak diberikan oleh Nabi Muhammad SAW. Tahu iblis? Sahabat? Apa teman karib? Sohib nih, besti ya. Kenapa? Karena kalau hati rahmat yang ditujukan untuk iblis, Nabi masih dititipkan. Nanti di yaumil kiamah, iblis minta syafaat, pasti akan disyafaatkan oleh Rasul SAW. Coba bisa kita kebayang. Iblis minta syafaat, dikasih syafaat. Makanya itu dibersihin tuh. Ya, dikeluarin. Kenapa? Iblis pernah datang kepada Nabi, saya mau bertobat. Iblis mau tobat, oi. Iblis tobat, lu masih judi selat. Iblis aja udah mau pensiun, lu masih ngisi judi Zeus 100 kali. Lah dengerin dulu ya, iyalah. Masa laki-laki lu main judi? Hidup lu gak ada manfaat, bro. Yang namanya laki-laki cari keringat, bukan goyang jempol, PH. Gak ada judi yang bakal menjanjikan orang kaya, blow on, gak ada. Yang namanya judi, rusak rumah tangga, melantarkan istri dan anak, mengeluarkan sesuatu yang gak baik daripada dirinya. Hati-hati loh. Saya ngomong alal hak aja, karena Indonesia ini rating pertama judi online. Nomor 1 dunia lu. Jangan-jangan dari Luragung Tonggo paling banyak. Tapi saya yakin anak muda di sini mah luar biasa. Anak-anak muda saleh. Bercanda. Mudah-mudahan ya anak-anak mudanya dijaga sama Allah ya. Kenapa ada kemaksiatan sih di diri manusia? Kenapa sih ada sesuatu yang dia jalankan dalam kemaksiatan, minum khamar, main judi? Ada apa sih?
Kok kita alhamdulillah Allah masih selamatin kita nggak berbuat seperti itu? Bedanya apa? Karena di diri mereka yang ridha bermaksiat kepada Allah, karena di dalam hatinya tidak terletak nama Nabi Muhammad SAW. Kalau di dalam hati mereka terdapat nama Nabi, selamat. Saya lagi ditagih utang karena pinjaman online saya bengkak. Lu yang minjem, gue yang disuruh bayar lah. Kerja, makanya kerja. Sandaran kepada Allah, jangan sama Zeus. Hahaha. Perempuan juga sering pada main judi online lu. Bisa tahu lu. Biasanya laki-laki tuh banyak kemaksiatan main judi karena tuntutan dari istri, banyak juga biasanya. Perempuan mana pernah mau disalahin ya Pak? Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, benci adanya di mana? Cinta dan benci itu beda tipis, betul nggak? Ada orang yang dicintai, ada orang yang dibenci. Pasti pemikiran orang yang dibenci dan mencintai pasti beda. Orang yang dicintai tiap hari ke masjid, sholat 5 waktu, puasa Senin Kemis, seneng-senengnya ibadah. Begitu datang sholat Jumat, ngomong tumben sholat. Nah, itu pemben. Ada orang yang dicintai tiap hari nenggek haram, minum. Saya baru lihat tuh, kenapa sih botol minuman tuh yang haram lehernya kecil, sering dicekek tuh jadi kecil. Saya punya botol lempong-lempong aja tuh sering dicekek. Ada yang mencintai tiap hari minum khamar sampai nyusruk ke got. Orang cinta ngeliat, apa kata cinta? Kesian, lagi banyak pikiran. Karena cinta membutakan sesuatu yang baik menjadi buruk, itu benci. Yang cinta, yang buruk menjadi merubah sesuatunya. Karena cinta itu buta. Cinta itu kotor, remang-remang, enggak jelas. Ada orang gembrot. Maaf. Tersinggungan aja lu. Saya cuma bilang ada orang gembrot. Tahu gembrot nggak? Duduk susah, bangun susah. Ada nggak? Kata cinta apa? Kata cinta apa? Semok, montok, gemoy. Betul nggak? Karena membutakan yang belum tentu indah di mata orang. Buat dia udah pasti indah. Karena cinta. Bahasanya lebih indah, lebih bagus. Kan begitu. Ada yang jauh. Kata cinta apa? Dekat. Orang Luragung Tonggo. Ada yang nikah sama orang Kuningan? Dekat apa jauh? Dekat apa jauh? Kata cinta apa? Dekat. Karena cinta. Karena sesuatu cinta itu udah pasti indah. Semuanya pasti baik dan semuanya bagus. Yang buruk ketutup. Gak ada keburukannya. Sampai ada syair Arab mengatakan, fasyaribul khamr yafhu ba'da sakratihi. Orang yang minum minuman khamar, dia mabuk. Setelah mabuk dia sadar. Dan apa yang setelah dia sadar, yang dia lakukan saat keadaan mabuk, dia gak akan ingat. Lupa. Fasyaribul hubbi tulil umri sakrana. Orang yang minum minuman mabuk cinta, sampai akhir umurnya dia mabuk, tidak akan pernah sadar dari cintanya. Betul? Ini cinta. Pak, saya mau tanya, Bapak jawab jujur. Nah, kalau saya tanya Bapak, lu kok ya begitu? Pak, Bapak jawab jujur ya Pak. Tolong, Pak, cinta sama ibu nggak? Dua orang yang ngomong. Bu, cinta nggak sama bapak, Bu? Karena perempuan itu cintanya pasti akan diutarakan. Pasti. Kenapa? Karena perempuan itu kalau udah cinta pakai perasaan. Kalau laki-laki punya cinta tapi pakai akal. Disuruh nitip beli martabak, beli aja martabak, cari harga yang termurah karena akal. Jujur lo, jujur. Itu laki-laki, Bu.
Tapi kalau perempuan, yang aku nitip dong yang sendal, titip aja sendal. Insya Allah bapak dikasih harga yang paling mahal dan yang paling bagus. Kenapa? Karena nyocokin. Ini loh perasaan gue buat lo. Laki nggak pernah tuh ngasih yang mahal begitu deh. Hitung-hitungan udah aneh. Ini sekian. Wah, banyak ruginya. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah. Tadi ibu bapak bilang cinta. Cintanya manusia semua pasti ada batasan. Selama cintanya dia masih dengan penuh kepercayaan, pasti akan utuh cintanya. Tapi sudah kepercayaan itu hilang, cinta akan hilang, hati tidak akan pernah bisa mendustakan kebobrokan cintanya. Betul nggak? Betul lagi. Ini saya lagi ngebahas cinta dulu. Ini belum masuk maulid. Ini masuk maulid ntar jam 2:30. Setuju nggak? Sanggup? Aing mantap. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah. Ini saya yang bahas cinta dulu. Biar kita nih sadar. Sebenarnya kita nih ada cinta nggak sih di antara kita? Ayo. Kalau perempuan ngomong cinta, saya selalu giniin, Pak. Kalau bapak ngomong cinta, gue tampol loh, Pak. Berarti kita ada gangguan, Pak. Laki ngomong sama laki, I love you, ya enak. Coba ngomong, ayah. Loh kan enak, Pak, dilihatnya ya. Dia teriak-teriak tuh seneng. Coba bapak ayam. Enak. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah. Cinta seseorang itu pasti ada batasan. Pasti ada. Sampai perempuan itu diibaratkan perasaannya sebagaimana cermin, Pak. Tahu cermin? Punya kaca di rumah. Bapak bikin sakit hati sama perempuan, insya Allah perempuan pasti bakal maafin, Pak. Istri kita pasti akan maafin. Bapak punya sering ngaca kan? Kalau kaca itu dielap tiap hari bagus nggak? Bersih nggak? Tapi kalau tuh kaca jatuh, hancur. Bisa kembali sempurna. Begitu juga perasaan perempuan, Pak. Bapak cinta, tapi bapak lukain hati perempuan. Insya Allah bapak dimaafin, tapi ingat bekas lukanya nggak bakal hilang, Pak. Betul nggak? Betul ya? Sabar, Pak. Yang ceramah laki apa perempuan? Nggak mungkin saya jatuhin laki-laki, nggak mungkin. Pakai kerudungan, mau keluar kamar, lagi makan di atas meja, punya handphone kamera depan. Keluar rumah nengok jendela, pakai helm, bawa motor nengok spion. Tuh perempuan. Lampu merah nengok mobil. Tuh perempuan. Mau di mana tempat, di gimana pun gayanya, ngaca nomor 1. Betul nggak? Ada laki-laki yang model begitu. Itu namanya laki-laki tulang lunak. Betul nggak? Karena yang doyan kaca adalah perempuan. Yang saya cuma mau ngasih tahu, Bu, Neng, kalau naik motor tolong itu spion buat nengok ke belakang, PA. Bukan berarti lu setiap kali jalan, Pak, saya lewat Luragung Tonggo, perempuan lagi pada bawa motor, itu spionnya pada doa, Pak. Bukan nengok ke belakang, madep kemana? Madep ke mukanya. Itu kenapa? Takut hidung loncat. Bu, hidup kita ada ikhtiar nggak? Ibu bawa motor, Neng bawa motor, spion itu buat nengok ke belakang. Kalau Neng mau ke kanan, ibu mau ke kanan, nengok dulu. Kalau ada motor di belakang, jangan dulu. Kalau ibu masih tetap, ibu ditabrak. Itu buat ikhtiar nyelamatin diri kita. Ibu apa juga fungsinya? Biar ibu juga nggak nyelakain orang. Itu fungsi spion. Bukan buat ngaca. Tapi saya punya kesimpulan, Pak. Kenapa terus perempuan nggak pernah mau ngeliat spion? Padahal spion itu buat nyelamatin dia. Karena perempuan itu yang dilihat masa depan. Nggak yang dicari masa lalunya, bukan dicari. Siapa masa depannya kita, Pak, laki-laki? Kita nih laki-laki masa depannya mereka, Pak. Sampai di dalam Al-Quran kan juga bilang, wahai para suami, bawalah istri-istri kalian ke dalam syurga. Ku anfusakum wa ahlikum. Bawa keluarga kita, jauhin keluarga kita dari siksa api
dakwahin. Kenapa? Karena ini adalah tanggung jawab setiap laki-laki. Kita sebagai orang tua, kita punya anak perempuan, kita punya istri, ini tanggung jawabnya. Bapak bisa punya anak, bapak bisa ngedidik, ibu bisa ngedidik karena punya cinta. Kalau cintanya manusia, selepas orang itu nggak ada, selesai. Ibu tadi bilang cinta sama bapak. Contoh, nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan panjang umur semuanya. Bapak mati. Nah, bapak mati, kawin lagi. Bapak mati, ibu mau nemenin di liang lahat. Gak bakal mau, kenapa? Dia cuma cintanya sampai batasan liang lahat, mendingan hitungin warisan. Begitu juga bapak, ibu mati. Oh amin loh pak. Amin. Ibu mati, bapak mau nemenin di liang lahat, mendingan kawin deh. Betul nggak? Karena cinta itu batasannya sampai ke liang lahat. Tapi kalau cintanya karena Allah, ini akan terbawa sampai ke yaumul qiyamah. Karena cinta manusia seperti itu enggak sebagaimana cintanya Nabi Muhammad SAW kepada kita yang hadir dalam tempat ini. Umat Nabi yang difikirin umat yang sesuatu dijalankan oleh Nabi untuk meringankan beban umat. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur. Lihat beban umatnya dipikul sama Nabi. Kita punya beban dalam hidup dipikul. Bapak kepala desa mikul beban sedesa nggak bakal sanggup pak, bu, nggak bakal sanggup. Kenapa? Kalau enggak karena butuh bantuan dari kalian semua. Nggak akan. Semua itu akan bisa dipikul sama-sama kalau satu sama lainnya punya rasa cinta. Betul nggak? Mendidik anak sama-sama karena cinta. Ringan nggak? Saya mau tanya, ibu capek nggak ngurusin rumah tangga? Ngurusin anak capek nggak? Ngurusin suami capek nggak? Makanya Pak, Allah kasih ringan di dalam surat An-Nisa, laki-laki boleh nikah 2, 3, 4. Kenapa? Biar ibu nggak capek. Kalau ibu capek ngurusin suami, biar yang lain ngurusin. Betul kan Pak, gue belain tuh. Bu, Bapak yang dirahmati oleh Allah, Nabi SAW dilahirkan di bulan Rabiul Awal. Dilahirkan ke dunia dari rahim seorang ibu yang dimuliakan oleh Zat yang Maha Mulia. Rahim yang disemayamkan seorang manusia yang dicintai oleh Allah. Dikeluarkan, dilahirkan penuh dengan rasa cinta yang Allah titipkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mencintai Nabi, begitupun Nabi mencintai Allah. Nah sekarang ini gimana kita bisa dicintai oleh Allah? Kita tahu salat dengan ilmu yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tinggal baca Quran. Kita baca Quran aja. Nih maaf saya mau tanya, lebih sering baca Quran apa sering baca WhatsApp? Sadar? Kenapa? Ngerasa WhatsApp lebih penting gitu? Bu, Pak, saya cuma minta maaf. Saya cuma mau ngasih tahu. Mulai besok atau enggak mulai hari ini nanti subuh, belajar untuk merasakan nikmat satu hari, satu ain baca Al-Quran. Beda keberkahannya sama yang lalu-lalu. Yakin luar biasa. Jangan amin doang, PA jalanin. Baca Quran. Bib, saya udah agak keburu waktunya. Naikin 2 ayat, 3 ayat. Oi, lu jangan ngegangguin gua, gara-gara aku aja begitu. Gua tampol lo ah. Ntar kan jadi ngetopan dulu sama gua. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, semua yang dilakukan oleh Nabi untuk menguntungkan umat. Tapi kadang umat yang nggak tahu diri pengen diuntungin. Kita salat subuh 2 rakaat, pengorbanan yang luar biasa.
Betul nggak? Lagi tidur enak harus bangun. Sholat zuhur, lagi kerjaan tanggung, perut lapar. Sholat lagi. Begitu asar, pengen cepet-cepet selesai sampai di rumah. Sholat lagi. Udah sampai di rumah, capek, belum selesai. Sholat lagi maghrib. Udah selesai sholat maghrib, baru pengen makan, adzan lagi isya. Semua ini yang dilakukan, kenapa Allah berikan waktu yang begitu singkat antara satu dengan yang satunya? Karena Allah tahu manusia tempatnya lalai, manusia tempatnya lupa. Kenapa waktunya berdekatan? Karena Allah mau mengisi kepala kita dan hati kita penuh dengan Allah dan Nabi. Sampai di dalam Rawi Ad-Diba dijelasin tuh, Syekh Abdurrahman Ad-Diba mengatakan, ahdiru qulubakum ya ma'syara dzawil albab. Hadirkan hati kalian wahai para pemilik akal. Perayaan Maulid wajib diyakini dengan hati atau dengan karena tidak akan seseorang akan mencapai sesuatunya, mengenal sesuatunya kalau kita nggak cintai. Maaf, Bapak pernah main kelereng, Pak? Pernah main kelereng kan? Ibu pernah main karet? Pernah? Bisa cara mainnya? Bapak bisa main kelereng? Jauh, dekat bisa kena? Bisa. Kalau dia sudah mencintai. Kalau dia sudah mencintai permainan tersebut, mau kemana aja, saya jago saya. Mau yang lagi main karet lagi, udah jago, ya karet muter segimana juga saya bisa lewatin. Kenapa? Karena sesuatu yang kita cintai, insya Allah kita bisa gapai. Semuanya kita bisa. Karena kalau kita cinta dengan agama yang diturunkan oleh Allah lewat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita tahu rahmatan lil alamin, rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah dititipkan kepada Nabi. Orang yang mencintai Nabi sudah pasti akan mendapatkan cinta dan kasihnya Allah. Mau rezeki berkah? Salat duha. Ya Pak? Salat bukan ke mbah. Lu ke mbah. Orang pintar. Orang pintar. Orang pintar. Kenapa disebut orang pintar? Karena yang datang orang tolol. Bang, Pak, aing teu boga duit, Mbak. Tumbah nyaut sarua aing teh. Setiap sesuatunya kalau mau sandarkan kepada yang punya. Kita mau rezeki berkah, deketin Allah. Kita mau sesuatu nikmat, deketin Nabi. Karena apa yang diberitahukan oleh Nabi semua akan menguntungkan untuk umat. Tapi kadang ini umat kadang enggak. Ya Allah, kalau dibilang nggak punya otak terlalu kasar. Dibilang nggak punya hati tapi punya cinta. Tapi kan ini yang kita bingung, dilema. Setiap sahabat Nabi pembuktian cintanya kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Almar'u ma'a man ahad. Seseorang akan berkumpul dengan siapa yang dia cintai. Kita cinta sama Nabi, insya Allah kita dikumpulkan sama Nabi. Makanya deketin Allah. Bagaimana caranya? Minta taufik dan hidayah. Yang tadinya nggak ibadah, minta, ya Allah jadikan kami sebagai hamba yang mudah beribadah, yang gampang beribadah, yang tidak ada keberatan di dalam hidup untuk beribadah. Ini yang kita minta sama Allah. Ibu terakhir nangis kapan? Tiap hari nangis karena bapak minta kawin. Bapak terakhir nangis kapan? Begitu motor mau ditarik leasing. Kadang ini manusia nggak sadar, bikin dosa tiap hari apa enggak? Bikin dosa tiap hari apa enggak? Tobatnya kapan? Yakin tiap hari. Kalau lagi sakit, amat takut mati, pasti tobat. Kalau lagi meriang, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Itu kalau lagi sakit tuh. Betul nggak? Tapi kalau lagi sehat, boro-boro, alhamdulillah aja lupa. Lagi makan nih tahap, betul ya? Lupa alhamdulillah. Ini nikmat. Kadang manusia nih, hati-hati lah, hati-hati. Ada manusia yang nggak ibadah, tapi kelihatannya hidupnya nikmat. Duit banyak, mobil bagus, rumah gede. Ada yang begitu? Ya, saya emang nggak perlu ibadah. Orang rezeki jalan lancar. Bukan kita yang nggak mau ibadah, tapi Allah yang menyibukkan kita dengan urusan dunia sampai iman di dalam hati kita keluar.
tanpa ada rasa cinta dan dunia dimasukkan ke dalam hati, tanpa adanya Allah dan Nabi, sesungguhnya itulah manusia yang dikatakan mendapatkan gelar istidrak dari Allah. Diberikan semua urusan dunia, tidak ada yang dikurangi, dan sedikit pun tidak ada yang dikurangi oleh Allah. Kenapa bukan kita yang kamu ibadah, bukan kita yang kamu sujud, tapi Allah yang tidak mengizinkan kepala kita tunduk di hadapan Allah, agar mereka keluar dari dunia dalam keadaan tanpa membawa iman. Na'udzubillahi min. Nah, kita tinggal pilih. Termasuk kalau katanya orang Luragung Tonggo, life is choice. Nggak ngerti juga? Sama. Hidup itu pilihan. Mau baik, mau buruk ada jalan. Mau jadi orang baik, ada usahanya. Bikin keyakinan kalau kita baik kepada orang, ada caranya. Kalau mau bikin kita menjadi buruk di mata orang, 1 menit gampang. Tapi nyari sahabat yang bisa membawa kita sampai ke akhirat, susahnya setengah mati. Betul nggak? Kenapa? Karena inilah fungsi dari acara seperti ini. Kita bisa lihat duduk sama rata. Betul? Coba kita lihat, ini adalah sahabat. Mudah-mudahan kita jadi saudara dunia akhirat. Mudah-mudahan saling bisa memberikan manfaat dunia akhirat, saling bisa membantu antara satu sama yang lain. Jika di sirat, saat mereka tergelincir ke dalam neraka jahanam, salah satunya kita bisa dapat menolong saudara kita, sahabat kita, keluarga kita, agar mereka masuk ke dalam surganya Allah. Amin ya Rabbal. Di dalam perayaan Maulid, di dalam sini ada silaturahmi nggak? Ada silaturahminya nggak? Yang kedua, ada musafahannya nggak? Ada senyumannya nggak? Ada. Nggak mungkin orang datang ke Maulid jalan pakai emas sampai sikut, sampai susah nekuk tangan. Ada yang pakai emas leher sampai 28 kilo. Semua sama. Betul nggak? Kenapa? Karena di mata Allah semua yang dilihat apanya? Takwanya, hati. Sampai Nabi SAW mengatakan, at-taqwa hauna. Takwa itu adanya di sini. Jangan sampai ya Allah ini terjadi di dalam hidup kita. Mudah-mudahan ini jauh. Dan Nabi udah pernah bicara 14 abad yang lalu, akan datang suatu zaman datangnya pada umatku di akhir zaman. Islam hanya sekedar tulisan. Punya KTP kolom agama Islam. Iya, saya yakin semua di sini agamanya Islam. Islam cuma sekedar nama. Namanya aja Islam. Al-Quran cuma sekedar tulisan. Dipajang di rumah. Dijadiin kaligrafi untuk mengiyakan, legalkan identitas bahwa kita seorang Islam. Orang buka pintu, ada tamu datang, ada ayat kursi, ada kulhu, ada Allah, ada Muhammad. Sekedar tulisan. Bahwasanya itu labelnya kita ini orang Islam. Tapi Qurannya nggak pernah dibaca. Allahnya nggak pernah diingat. Nabinya nggak pernah ditaruh di dalam hati. Dan yang terakhir, Islam cuma nama. Al-Quran cuma sekedar tulisan. Masjid gede indah, tapi Allah tidak turunkan hidayah di dalamnya. Saya mau tanya, sholat subuh sama acara ini malam, ramean mana Pak DKM, Ustaz? Hah? Ramean sekarang? Kalau sholat subuh, berapa sof? Berapa? 1 sof. Berapa orang? 20. Alhamdulillah. Coba lihat sekarang lebih nggak dari 20 yang hadir. Islam itu bakal maju kalau mereka yang merasa dirinya Islam memakmurkan sholat subuhnya berjamaah. Allah jauhkan bala dari kampungnya. Allah berikan keselamatan pada dirinya. Allah luaskan rezeki buat mereka. Ibu sholatnya di rumah. Subuh nggak usah keluar. Ini ketolak emak-emak daripada laki-lakinya. Anak muda. Anak muda. Anak muda. Mana suara lu? Anak muda kalau ngomong sama orang tua berani bentak-bentak lu. Giliran dipanggil anak muda. Ini masjid begitu bagus. Coba kalau isinya anak muda semua. Yang ngebangunin subuh anak-anak muda. Ini isinya aki-aki. Yang jalan susah, wudhu susah, mesti semua serba pegangan.
Anak muda yang memakmurkan masjid, ini anak muda lah yang dirindukan oleh Nabi. Inilah yang dicintai oleh Allah. Jangan kita ke taman kota, nyampe masjid samping rumah kita nggak pernah sampai. Berat kaki kita, ujung ke Gunung Cermek kita bisa nyampe. La ilaha illallah. Anak muda yang begini nih yang begini, Pak DKM, saya cuma mau ngomong Ustaz. Kalau ada anak muda yang jauh dari masjid, tolong kalau mati jangan disolatin di masjid. Anyutin aja, anyutin. Coba kita lihat, ada satu kisah di mana anak muda tiap subuh nih gemarnya sholatnya di masjid. Dia bangun nih sebelum subuh, dia mandi rapi, pakai koko, pakai kain, pakai minyak wangi, berangkat ke masjid. Begitu sampai di tengah jalan jatuh. Balik lagi ke rumah, mandi lagi, rapi-rapi, kotorannya diganti, bajunya diganti, kainnya pakai peci, jalan lagi ke masjid. Di tengah jalan jatuh lagi. Balik lagi ke dalam rumah, pakai mandi lagi, ganti baju, ganti kain, pakai peci, keluar, ketemu kakek-kakek tua. Nah, saya pegangin. Biar Pak, saya masih bisa kuat. Saya dari tadi ngelihat adik jatuh terus. Biar saya yang pegang. Makasih Pak, dituntun sama ini kakek-kakek. Bapak mau kemana? Mau ke masjid. Oh sama Pak, kita juga mau ke masjid, kata si anak muda. Begitu udah sampai di depan masjid, adik masuk deh, saya enggak. Ayo Bapak masuk sekalian. Enggak, saya bukan manusia, saya syaitan. Yang saya telah saya izin kepada Allah agar saya dapat menggodamu. Akulah yang membuatmu jatuh sampai 2 kali. Akulah yang mengganjal kakimu sampai kau terjatuh. Dan aku yakin saat kau terjatuh, pakaianmu kotor, masuk ke dalam rumah, gak bakal jalan lagi ke masjid. Di saat kau terjatuh, aku tertawa, engkau pulang, aku makin terpingkal-pingkal. Tapi begitu saat kau keluar, dosamu dan orang tuamu diampuni oleh Allah. Begitu kau terjatuh, aku tertawa kembali. Begitu selesai aku tertawa, engkau kembali aku terpingkal-pingkal. Tapi begitu kau keluar lagi, memaksa dirimu untuk masuk ke dalam masjid, disitulah dosa tetangga-tetanggamu diampuni oleh Allah. Dan di saat dimana jika aku jatuhkan kau lagi, tidak menutup kemungkinan satu kampung dosanya akan diampuni oleh Allah. Ini anak muda nih, ini contoh anak muda yang begini. Bukan yang main sama perempuan. Hai, I love you. Ketek banget begitu mah. Ya, jangan lupa sholat ya yang. Elunya masih nongkrong. Ya, udah emam doang. Aku lagi bingung ya. Sekarang tuh orang deketan pacaran manggilnya ayah bunda abi umi. Ntar begitu putus jadi janda. Nggak boleh begitu, nggak boleh. Coba deh pikirin masa depannya kita. Jadi anak muda yang tahu agama, yang paham betul tentang mahabbah kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Laki perempuan mana juga pasti mau. Apalagi kita ikhtiar cari rezeki, walaupun kita harus keringetan, bawa motor, bawa penumpang, harus jalan sana, harus jalan. Bawa, kenapa? Itu rezeki yang halal. Bu, Neng, tolong hargain rezeki seorang suami. Seberapa banyak yang diberikan, ambil dan terima. Ucapkan alhamdulillah kepada Allah. Syukur kepada Allah. Jangan banyak nuntut. Sekarang saya mau tanya, ibu kalau minta duit sama siapa? Tuh kan? Salah. Yang ngasih rezeki siapa? Kenapa mintanya sama suami? Suami kan perantara. Mintanya sama siapa berarti? Harusnya sama siapa? Ya Allah. Kenapa minta sama suami? Terus gimana saya minta sama Allah, suami nggak peka? Udah tahu lipstik udah sampai pantat. Jadi korek-korek masih aja nggak dibeliin lipstik. Cara doanya, ya Allah, lipstik bea. Ya Allah, bedak udah tipis. Itu doanya gimana? Doa kepada Allah di samping kuping suami. Suami keluar duit 5.000. Allahumma keluar duit 5.000. Yang maafin baru ada segini. Alhamdulillah yang makasih banyak. Tapi lipstik apa bib 5.000 per. Kalau ibu cinta, yakin ikhlas, ibu mau jalan kondangan, gak punya lipstik, jalan ke warung beli Fanta kulum-kulum. Itu kan merah-merah juga bibirnya. Syukur aja udah sama Allah. Alhamdulillah. Nikmatin. Kenapa? Karena Nabi ngajarin kita tuh selalu bersyukur kepada Allah.
Pak, tiap hari kita makan enak. Bu, tiap hari kita makan enak. Tidur nyenyak. Beda kita sama Nabi. Nabi punya waktu 24 jam sama kayak kita 24 jam. Tapi Nabi pakai 23 jam untuk ibadah kepada Allah. 1 jam Nabi bagi-bagi. Makan, ngobrol nih, senda gurau, bincang. Itu pun masih dihitung ibadah. Jadi sepakat 24 jam Nabi ibadah kepada Allah. Kita 23 jam maksiat kepada Allah, 1 jam kita lalai kepada Allah. Mana ibadahnya? Terus kita mau dikenal sama Allah. Ini doanya juga macam-macam lagi kita nih orang Luragung Tonggo. Ya Allah, berikan kami rezeki yang banyak. Mau rezeki banyak? Buat apa? Buat apa? Buat apa? Ibadah. Betul. Buat berbagi. Betul. Tentu kan karena nggak ada duitnya. Coba kalau duitnya ada. Yang perempuan duit banyak, skincare dibanyakin. Laki-laki duit banyak, kawin deui. Bukan gitu. Nah, Allahumma deh, malam doa kita dikabulin. Ya Allah, berikan kami rezeki yang banyak. Pulang sampai rumah, buka pintu kamar, ketiban duit. Kaget nggak? Hai. Manfaat duitnya. Rezekinya manfaat. Mintanya apa? Ya Allah, berikan kami rezeki yang banyak, yang berkah, yang halal, yang tidak akan pernah menjadi fitnah sampai yaumil qiyamah. Ini doa yang kita halusin. Yang kedua, kadang doa kita juga, ya Allah, panjangkan umur kami. Betul nggak? Mau panjang umur? Bener mau panjang umur? Yang lain mati, lo doang sendirian mau? Mandi sendiri, pakai kain kafan sendiri, ngelinding sendiri, nguruk sendiri, ngubur sendiri, mau? Mintanya gimana, Bib? Mintanya, ya Allah, panjangkan umur kami dalam taat ibadah kepadamu. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah. Nah, yang ketiga nih yang bahaya. Ini kalau saya bilang doa orang yang gak punya otak. Ya Allah, masukkan saya ke dalam surga. Mau masuk surga? Sholat kagak, ngaji kagak, sama suami galak setengah mampus. Terus mau masuk surga gitu? Silaturahmi gak pernah. Sama istri bengis, sama anak jahat luar biasa. Ngasih rezeki gak pernah halal, kasih yang haram mulu. Pantas masuk surga. Punya kaca di rumah. Pernah ngomong sama yang di kaca? Pernah ngaca? Ini malam, pulang, buka pintu, ngeliat kaca tuh. Ya, ngomong dah. Siap, pantas tak masuk surga. Ngomong sama yang di kaca tuh. Selama ini kita belum pernah ngomong kan? Ngomong. Kalau selama ini pernah ngomong, ya udah maafin, berarti udah gila berarti. Tapi ini malam coba ngomong. Pandang muka kita benar-benar, lihat. Yang tahu tingkah laku kita kan kita. Yang tahu yang ditutupin dari diri kita siapa? Ya kita. Yang tahu diri kita siapa? Ya kita sama Allah. Tapi lihat, tanya tuh, siapa terus masuk surga? Paham? Pak Kades. Dari tadi kan Pak Kades nggak ditegur-tegur nih ya. Contoh nih Pak Kades. Saya mau pindah ke Luragung Tonggo. Boleh apa enggak? Gue ngomong Pak Kades lu yang makanya beliin rumah lu. Ya seenggak-enggaknya kasih ke anaknya. Pak Kepala Desa, saya izin, saya mau pindah nih ke Luragung Tonggo. Boleh apa enggak? Tapi saya butuh KTP cepet Pak Kades, karena saya mau bikin paspor. Saya harus berangkat. Ini mendesak sekali. Kira-kira Pak Kades bisa bantu saya nggak bikin KTP-nya cepet? Prosedur berapa lama? Tergantung kecamatan. Bisa nggak didesok sedesok-desoknya kalau butuh bener-bener? Ada berapa? Berapa? Iya, berapa hari maksudnya? 2 hari. 2 hari ya. Ada orang dalam KTP bisa bikin 2 hari. Kenapa? Karena kita butuh. Saya mau tanya, surga kita butuh apa enggak? Butuh surga apa enggak? Maaf, kalau urusan KTP 2 hari bisa jadi. Saya punya orang dalam, Bapak Kepala Desa. Lu mau masuk surga, orang dalam lu siapa? 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 Emang surga punya berapa lu apa? Perayaan Maulid
maulid ini nimbulin rasa cinta kepada siapa? Nabiuna Muhammad. Siapa orang dalam kita? Siapa yang megang kunci surganya Allah? Rasulullah. Deketin nabinya, sholawatin nabinya. Itu ada di dalam hati kita. Nabi kenal sama kita, gampang kita mau dapat apa aja. Habibika syafi'al musyaffa. Kekasih yang pertolongannya akan ditolong oleh yang Maha Penolong. Nabiuna Muhammad SAW. Kalau urusan Pak dunia, Bapak Kepala Desa bisa. Saya minta tolong sama Bapak Kepala Desa karena kita punya orang dalam. Maaf, kalau kita di akhirat, siapa yang kita bisa minta tolong kecuali Nabi Muhammad SAW? Siapa yang mau nyelamatin kita? Kenapa adanya maulid? Kenapa banyaknya bersolawat? Sampai Allah mencontohkan lebih dulu. Aku beserta para malaikat bersolawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allah memberikan contoh lebih dulu. Allah mengerjakan, memberitahukan bahwa Allah beserta malaikat melakukan salawat kepada Nabi. Maka orang-orang yang beriman, salawatlah kalian kepada Nabi SAW. Agar apa? Agar kita selamat, agar kita dikenal. Tak kenal maka tak. Pak, Bu, maaf. Bapak Kepala Desa, saya terakhir ketemu 2019. Ya Pak ya, waktu itu 2 bulan lagi mau pemilihan kalau nggak salah. Tadi kita baru cerita ya. Saya bisa kenal Bapak Kepala Desa sekarang. Dulu saya pernah ceramah di sini 2019. Betul nggak? Betul ya? Saya ceramah ke sini 2019. Saya bisa datang ke Luragung Tonggo. Siapa yang undang saya? Bapak Kepala Desa. 2019 beliau yang undang saya. Datang ke tempat saya. Duduk ngomong, ngundang. Wasilah saya bisa sampai ke Luragung Tonggo. Kenapa? Karena ada wasilahnya. Kita mau masuk surga juga butuh wasilah. Siapa? Nabi Muhammad SAW. Ibadah kita, salat kita, maaf, di dalam salat kita udah ngomong, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil. Dusta apa jujur? Jujur atau dusta? Yakin? Yakin? Itu persembahan kita ya kepada Allah ya. Itu di dalam salat ya. Itu kenyataannya ya. Dan itu yang kita ucapin ya. Baru Al-Fatihah. Kompor belum dimatiin kita ingat. Betul nggak? Kunci motor ketinggalan di motor kita ingat. Betul. Mana inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Mana? Semua urusan dunianya masuk ke pikiran, masuk ke dalam hati. Salatnya kita nggak khusyuk. Tapi alhamdulillah di dalam salat wajib. Kalau kita nih umat Nabi, rukunnya doang di dalam sholat tanpa ada sunnah, mustahil sholat kita diterima sama Allah. Tapi alhamdulillah di dalam sholat wajib terdapat sunnah-sunnah Nabi Muhammad yang di situ akan menjadi pahala buat kita sehingga kita dapat mendapatkan pahala besar karena sholat yang dilakukan menyangkut daripada sunnah-sunnah Nabi Muhammad. Kalau kita ikutin sholat itu ada 3 bagian: syariat, hakikat. Syariat, Allahu Akbar tuh jalanin tuh salat tuh, itu syariat. Hakikat, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, itu lagi ngapain tuh orang? Itu hakikat kita lihatnya lagi. Nah ini yang ketiga nih, ma'rifat, hati khusyuk. Pernah khusyuk. Sayyidina Umar dibunuh dalam keadaan salat. Sayyidina Ali dibunuh dalam keadaan. Coba pedang masuk lagi sholat nggak berasa, begitu selesai amin baru nanya pedang kapan nyampenya nih. Kita jangankan pedang, nyamuk gigit repot banget garuknya. Masya Allah. Betul nggak? Kira-kira khusyuk kita? Bagaimana caranya mau khusyuk? Gimana caranya? Dan yakinkan bahwa kita ini boleh nggak sih kita sholat tuh dalam keadaan khusyuk tuh dengan Allahu Akbar, yakin bahwa Allah tuh lagi pandangin kita. Kita ini lagi mau berhadapan dengan Allah. Al-Imam Ali Zainal Abidin, cicit dari Rasulullah SAW. Saat beliau duduk bersama sahabat, beliau santai. Wah, ada tawa, ada candanya. Begitu mendengar azan, mukanya berubah menjadi orang yang pucat pasi. Beliau masuk, ambil wudhu, keluar, makin gemetar. Sahabat nanya, wahai cucu Rasulullah, apa yang membuatmu? Apakah kau sakit? Tidak, wahai sahabatku. Tidakkah kau mendengar? Sedang siapa yang memanggil kita sekarang? Tidakkah kau ketahui
Siapa yang kita akan temui sebentar lagi? Gemeter kita lagi sholat, sempatnya tuh kompor masuk kotak. Kira-kira yang begini nih, sholatnya diterima apa kagak itu? Tapi alhamdulillah di dalam sholat wajib kita terdapat sunnah-sunnah Nabi yang bisa nyelamatin kita. Ada perhitungannya walaupun sedikit. Ada hitungan, kenapa? Nggak sia-sia. Nabi menitipkan sholat 5 waktu sampai Nabi mengatakan agimis sholat, agimis sholat, agimis sholat. Karena itu yang bisa nyelamatin kita. Kalau orang-orang dulu, orang-orang saleh, para kiai, para alim ulama, maaf, dulu mereka dengan amaliyahnya mereka bangga saat kelak kembali kepada Allah. Diperiksa oleh Nabi, ini adalah umatku dengan ibadahnya, dengan amaliyahnya, dengan puasanya, dengan qiyamul lailnya, dengan tahajudnya. Mereka bangga dengan amalan-amalan kebaikan di hadapan sama Allah. Tapi di akhir zaman, coba apa yang kita bakal bawa? Dosa yang begitu besar, tumpukan demi tumpukan dosa yang kita bawa ke hadapan Allah. Dan diperiksa oleh Nabi, berlinanglah air mata Nabi, dan Nabi tetap mengucapkan, ini adalah umatku ya Allah. Kalau dulu Nabi dilempari batu, Nabi dilempari kotoran, tapi di akhir zaman banyak umat yang melemparkan dosa ke wajah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan ini malam menjadi malam taubat kita terakhir di dalam hidup ini. Mudah-mudahan Allah berikan kita taufik dan hidayah sehingga kita Allah gampangkan untuk selalu beribadah kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, yakin nggak salawat itu bawa berkah buat hidup kita? Ada satu riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu wa radahu sebagai kepala Ahlus Suffah. Siapa? Siapa? Abu Hurairah sebagai kepala Ahlus Suffah. Ahlus Suffah itu tinggal di pekarangan di dalam masjid. Satu waktu Ahlus Suffah dalam keadaan kelaparan. 80 orang belum pada makan. Abu Hurairah sebagai kepala Ahlus Suffah punya tanggung jawab untuk memberikan makanan atau sedikit rezeki untuk para Ahlus Suffah. Terlihatlah Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu wa radhahu. Beliau datang menanya ayat, menanya hadis. Lalu dijelaskan oleh Sayyidina Umar. Lama biasanya selesai dia nanya, dijawab oleh Sayyidina Umar, lalu jawab lagi. Dia pertanyaan lagi kembali oleh Sayyidina Umar. Sudah pada makan belum Ahlus Suffah? Tapi itu hari nggak ada pertanyaan dari Sayyidina Umar. Begitu melihat Sayyidina Abu Bakar, datang lagi kepada Sayyidina Abu Bakar, tanya lagi masalah ayat atau hadis. Lalu beliau mengatakan lagi, dijabarkan lagi, panjang lebar. Lalu Abu Hurairah, ini perut sudah lapar. Ahlus Suffah kelaparan. Begitu nengok lagi, Sayyidina Abu Bakar selesai ngasih ngejelasan, ditanya. Nggak ditanya lagi sama Sayyidina Abu Bakar. Biasanya nanya lagi, udah pada makan apa belum? Tapi ini hari nggak ada yang nanya. Begitu ketemu kepada Rasulullah, ngelihat Rasulullah, Abu Hurairah lari buru-buru ketemu Nabi. Wahai Rasulullah, nggak nanya ayat, nggak nanya hadis. Yang ditanya, ada makanan nggak di rumah? Ini kata Abu Hurairah. Ada makanan nggak di rumah? Ditanya, wahai Aisyah, ada makanan apa di rumah? Tidak ada ya Rasulullah, kecuali susu 1 mangkuk. 1 bejana susu. Ambil. Dibagikan kepada Ahlus Suffah 1 mangkuk susu 80 orang. Abu Hurairah yang harusnya kepala Ahlus Suffah minum duluan, Nabi nggak dikasih sama Nabi. Ahlus Suffah dulu, baru kepalanya. Tapi sebelum Abu Hurairah, Siti Aisyah dulu suruh minum. 1 mangkuk dikasih lagi ke Siti Aisyah. Begitu diminum oleh Siti Aisyah. Selesai Siti Aisyah sudah kenyang ya Aisyah, sudah dikasih ke Abu Hurairah. Minum Abu Hurairah. Begitu minum 1 teguk 2 teguk terus, dari mulai duduknya asyik terus sampai dia senderan, udah ya Rasulullah, udah kenyang benar katanya. Terakhir susu tersebut 1 mangkuk habis di tangan Nabi SAW. Logika manusia, yang namanya susu 1 mangkuk mungkin nggak bisa habis oleh 80 orang Ahlus Suffah. Kemungkinan 2 orang 3 orang habis kalau minum 1 teguk 1 teguk. Tapi ini keluar dari tangan Nabi, keberkahan yang luar biasa. Jadi orang yang selalu melazimkan salawat kepada Nabi, Allah berikan keberkahan dunia dan akhirat. Jangan pernah khawatir kurang rezeki, salawat. Mau apapun kebaikan, salawat. Insya Allah itu akan membuat kita membuka dari segala bentuk kebaikan di dalam hidup kita. Amin ya rabbal
Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah, mari sama-sama kita minta kepada Allah, mudah-mudahan di malam ini semua doa kita dikabulin sama Allah. Al-Fatihah bil qabul wa tamam kulli sul ma'mur sallallahu dhahara wa batina fi dini wa dunya wal akhirah dafiyatan li kulli syarr jalibatan li kulli khallana wa li hababina wa li walidina fi dini ma'lud fi wal afiyah wa alaniyah anna Allah yunawwiru qulubana anna Allah yunawwiru qulubana anna Allah yunawwiru qulubana wa qalibana ma'adhuba wal huda wal afaq wal mauti ala dinil Islam wal mauti ala dinil Islam wal mauti ala dinil Islam wal iman bil minnatin wa lam tahim bi سيد ولد أثنان ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسن بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم والمعافاة من الفتن يا قلب أهل الشفاعة يا قلب أهل الشفاعة يا قلب أهل الشفاعة كل قرب احتنجلي بكم بكل أهل الولاية كل حاجة قضي كل حاجة قضي كل حاجة قضي درك يا حلال المدينة درك يا حلال المدينة درك يا حلال المدينة يا تريم آلها يا تريم آلها يا تريم آلها وعفونا يا كريم وعفونا يا رحيم يا فارج الحم يا كاشف الغام يا من لعبده يغفر ويرحم دعواهم سبحانك اللهم تحيتهم في الصلاة وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين. Kurang lebih mohon dibukakan. Demikian telah kita ikuti bersama tausiah yang alhamdulillah telah disampaikan oleh guru kita Habib Rifki Alaidrus. Banyak petuah-petuah, nasihat-nasihat yang secara tegas dan jelas telah disampaikan oleh beliau. Kita berharap semoga apa yang telah disampaikan oleh beliau dapat kita petik untuk selanjutnya kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.